siang hari ini kita coba di keadaan yang sehat meskipun sedikit ngantuk. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif sekolah yang merupakan tugas aksi nyata modul 1.4 dari program pemberdayaan anak. Yang pertama nanti mohon sambutan dari Pak Dewan, dan acara yang kedua nanti penyampaian materi dan acara yang pertama sambutan dari Pak Dewan. Baik, terima kasih Bu Yaris, Bapak Ibu. Ibu, selamat siang juga dalam. Selamat siang. Pertama kita bersyukur bahwa hari ini kita bersama-sama dengan baik. Kali ini kita akan mengikuti seminar yang nanti disampaikan oleh Ibu Eni sebagai narasumber. Jadi mari kita coba bersama apapun yang nanti disampaikan. Saya berharap nanti bisa secara realistis bisa diterapkan juga untuk teman-teman di sini supaya meningkatkan kapasitas mereka sebagai guru, sebagai fasilitator juga. Mudah-mudahan nanti juga berdampak baik untuk anak-anak dan juga untuk sekolah kita pada umumnya. Di sini terkait dengan budaya positif di sekolah nanti tentu saja dari Bu Yaris sudah menyiapkan berbagai macam kekayaan yang akan dibagikan kepada kita. Kita simak. Selamat mengikuti seminar pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Bu Yaris. Terima kasih Pak Camat atas sambutannya. Langsung saja kita ke budaya positif di sekolah. Fasilitator saya Fitri Indonesia dari Blora dan pengajar praktik Ibu Nisa Kurniawan dari SD Pancaan 1 Balikan. Nah, kita berangkat dari salah satu contoh kasus Ibu Ambar di wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi salah satu murid kelasnya di beberapa anak di kelas 2A. Ini telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti gambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Menghadapi ini contoh ya, contoh situasi seperti ini. Jika kita menghadapi situasi seperti ini, tentu dalam juga Bapak Ibu sudah terpikirkan ya apa yang akan dilakukan, itu sudah terpikirkan. Nah, biasanya yang kita lakukan itu sudah biasa ya, sudah biasa dilakukan. Mungkin bisa disimpan dulu apa yang ingin dilakukan. Nah, sebelum kita menindaklanjuti perilaku murid seperti contoh dalam gambar ini, kita sebagai guru itu tentu memiliki disiplin diri masing-masing. Kemudian sekolah kita juga memiliki nilai-nilai yang diperjuangkan, yaitu kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemanusiaan. Kemudian setiap kelas pasti memiliki kesepakatan kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 6, saya yakin semua pasti punya kesepakatan kelas, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, dari sini kalau kita seperti contoh Bu Ambar tadi, perlu kita pertimbangkan 3 ini: disiplin dari kita masing-masing, kemudian nilai-nilai sekolah yang diperjuangkan oleh sekolah kita, kemudian kesepakatan kelas yang memang sudah disepakati setiap kelas. Selain itu, kita juga perlu mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini adalah 5 kebutuhan dasar dari anak didik kita. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang
diterima, kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya, kebutuhan untuk bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dalam kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni ketika kita atau Bu Akbar itu menanyakan kenapa Pak kamu mengambil makan siang temanmu, kalau jawabannya lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan. Nah, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada dunia. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, dalam kasus di atas, apabila alasan Doni mengambilkan temannya itu karena merasa senang jika temannya itu memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum melakukan hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, jika dalam kasus Doni bahwa dia itu merasa hebat karena temannya takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka Doni sudah memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan dan kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan ini mereka atau anak-anak perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni itu dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya di rumah karena ibunya mungkin selalu membawakan bekal yang sama, maka Doni itu sedang memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disukai. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melukis dan suka menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Dalam kasus Doni, kalau ia melakukan karena jawabannya itu karena iseng saja dan suka dengan ekspresi temannya yang kesal saat makanannya diambil, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan dirinya. Nah, setelah mengetahui 5 kebutuhan dasar, kemudian dengan pertimbangan disiplin diri, nilai-nilai sekolah, dan kesepakatan kelas sebagai guru, kira-kira apa yang akan kita lakukan jika kita menghadapi kasus seperti Doni dan Bu Akbar? Teman-teman boleh sharing kira-kira setelah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar dari anak didik kita. Tentu macam-macam ya, sesuai dengan karakter gurunya juga. Ada yang biasanya kalau saya sendiri itu biasanya langsung dengan otomatis memperingatkan anak tersebut.
Kalau secara spontan pasti kamu nggak boleh ngambil makanan temanmu. Tapi setelah ternyata dari 5 kebutuhan dasar itu, kalau saya sendiri langsung menegur anak, saya menyadari bahwa itu kurang tepat. Mungkin teman-teman lain juga setuju ya. Kita lanjut saja. Nah, dalam menghadapi berbagai perilaku anak di sekolah, selain kita berpegangan pada 5 kebutuhan dasar, ada 5 posisi kontrol guru yang penting untuk kita pahami juga. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum, kemudian posisi guru sebagai teman, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, posisi guru sebagai pemantau, dan posisi guru sebagai manajer. Dalam hal ini, perilaku anak tentu berbeda-beda sesuai 5 kebutuhannya itu. Nanti anak condong kemana, kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan. Nah, ini contoh atau kasus yang sepertinya sering kita alami ya. Ada beberapa anak yang memang mungkin terlambat berkelas karena banyak alasan. Apa yang kita lakukan jika murid kita ada yang terlambat masuk kelas? Nah, ini 5 posisi kontrol guru sangat penting. Ini kita lihat saja. Nah, di video ini nanti ada contoh-contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, setelah melihat video ini, nanti Bapak Ibu bisa merenungkan sendiri kira-kira kita sudah menjadi posisi yang apa sehari-hari yang kita lakukan. Mohon maaf videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali lingkungan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Kosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nare yang terlambat hadir di waktu sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus
sudah nonton basket Bu. Kenapa? Kamu lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan membuat dendam. Sama Pak Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sama Ibu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa mengajar saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya kan terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ibu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Mengenai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggalin menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren bukan nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk melindungi dan memperbaiki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan ke-50. Gimana Bapak Ibu setelah melihat video ini lebih ini ya. Kalau saya pribadi setelah melihat ini saya terus ternyata saya ada di posisi ini. Kalau saya kemarin saya di posisi pembuat rasa bersalah dan posisi pemantau. Kenapa posisi pembuat rasa bersalah? Saya seringnya memberikan pertanyaan ya ke anak itu memang membuat anak untuk jadi merasa mereka sangat-sangat bersalah. Kamu nggak kasihan sama Beli, kalau Beli harus mengulang materi lagi. Contohnya seperti saya seringnya kemarin seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu silakan untuk cermati lagi di posisi mana. Kalau di sini memang yang diharapkan adalah di posisi manajer. Memang posisi manajer ini yang diharapkan karena mampu menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dari
anak sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Memang posisi manajer ini sebenarnya kalau saya ingat kembali sudah sering diingatkan oleh Pak Damar. Pak Damar sudah sering memberikan contoh kalau ada beberapa kasus anak di sekolah kita sudah sering sama Pak Damar sudah diberikan contoh, tapi kemarin-kemarin saya belum sadar dari sering ambil instannya saja. Memang posisi manajer itu tidak bisa instan karena ada proses dari mengetahui alasan anak, terus kita sebagai guru tahu kebutuhan dasarnya apa, kemudian menggali anak untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi diharapkan kita teman-teman mungkin setelah melihat video ini dari 1 sampai 4 mungkin ya posisi kita pelan-pelan untuk berubah ke posisi manajer supaya anak-anak lebih bisa mandiri. Dari kemandirian itu nanti karakter baiknya akan timbul kalau menurut pandangan saya. Sudah ya posisi yang diterapkan adalah posisi manajer. Karena ini dalam melakukan posisi kontrol guru memang perlu adanya langkah yang sesuai agar murid tidak merasa tertekan, malu dan menunjukkan motivasi intrinsik. Dalam posisi manajer ini ada langkah yang dinamakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah seperti yang di video tadi, ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru itu adalah termasuk dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Ini murid itu punya alasan mengapa melakukan tindakan. Seperti tadi ditanyakan, kenapa kamu terlambat? Jawabannya adalah karena ibunya lupa membangunkan. Alasannya adalah perilakunya terlambat, alasannya adalah karena ibunya lupa membangunkan. Kemudian menanyakan keyakinan atau peraturan-peraturan yang diketahui oleh anak. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang memang sudah disepakati. Kemudian yang ketiga atau terakhir itu menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini nanti berujung pada solusi yang diambil oleh anak itu sendiri. Kalau menstabilkan identitas itu kamu biasanya ya betul, tidak cuma kamu sih yang terlambat, ada beberapa anak yang memang sudah terlambat. Tapi dari kita mengatakan itu, kita validasi lagi bahwa itu tindakan yang perlu diperbaiki. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi dari posisi manajer kita terapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Salam dan bahagia guru dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan diagnosis berlandaskan pada teori kontrol Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan
murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan pemimpin. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan tunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siapa? Sederhana yang besar. Kenapa ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain seperti itu Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu ada kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya benar-benar dia bukan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dijadikan fitnah? Ya wajar. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak meninggalkan lagi. Ada yang mengatakan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar. Dan saya mengucap aja. Saya pasti gak ini lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk mempertahankan dari sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menyatakan keadaan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsipal tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah juga. Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktunya untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya janganlah, bangga bisa bersahabat dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memilikinya, maka posisinya tidak.
akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku ini, mengenali dan mengakui kebutuhanmu untuk dapat memperbaiki hubungan dengan diri tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikanmu pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari dulu. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Pelajarinya. Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang ada. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menempatkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat guru menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misal, menurut pendapat Bapak Ibu tentang penerapan segitiga restitusi menghadapi perilaku murid di sekolah, menurut Bapak Ibu apakah ini cocok atau terlalu membuang-buang waktu atau gimana kalau menurut Bapak Ibu? Tentu apapun yang kita lakukan untuk memecahkan atau memberi solusi ke anak
semuanya baik ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Kalau menurut saya pribadi, segitiga restitusi ini sejalan dengan nilai dari yayasan Cura Personalis. Jadi kita memperhatikan anak yang sungguh-sungguh, kemudian memahami anak secara mendalam, terutama anak-anak yang memang berperilaku kurang baik atau berperilaku negatif. Itu menurut saya pribadi, posisi manajer penerapan segitiga restitusi ini sejalan dengan nilai yayasan, yaitu Cura Personalis. Jadi mungkin bisa kita terapkan, karena memang kalau menurut saya memang cocok. Kalau biasanya Cura Personalis di kelas itu kita lakukan di awal pembelajaran, kalau ini Cura Personalisnya memang untuk menghadapi anak-anak dengan perilaku mereka untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau dari saya sebagai guru dalam menghadapi perilaku murid, maka kita sebagai guru itu harus memiliki disiplin positif dari diri kita sendiri, sehingga kita bisa menjadi teladan bagi murid. Kemudian selalu memperjuangkan nilai-nilai dasar Kanisius yang memang menjadi dasar pendidikan di sekolah kita. Kemudian membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sebagai aturan yang memang diinginkan oleh anak dan bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas. Kemudian melakukan langkah segitiga restitusi dalam menghadapi perilaku murid yang tidak sesuai peraturan atau keyakinan kelas ataupun peraturan sekolah, dengan memahami kebutuhan dasar murid dan menempatkan dalam posisi kontrol guru yang tepat, sehingga terwujud nilai-nilai dasar Kanisius dalam kehidupan sekolah kita. Baik, demikian penyampaian saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih. Waktu menghadapi anak-anak SMP itu kan kayaknya memang perlu ketegasan. Betul. Tapi enggak nah itu waktu saya belum tahu itu kan masih meledak-ledak gitu. Jadi anak-anak, apalagi anak-anak saya di SMP dulu kan dicap sebagai kelas ternakal kedua. Ada yang pertama, nah itu tuh ya saya masih sukanya menghadik begitu, meledak-ledak, ngomel-ngomel gitu, suka menghukum juga. Pernah saya menghukum sampai hormat di depan bendera itu panas-panasan, terus sampai diperingatkan juga sama teman guru, padahal itu nggak boleh begitu. Tapi ya saya jadi agak berubah. Jadi saya pernah di posisi penghukum, terus posisi merasa bersalah itu juga pernah, karena dengan hukuman fisik itu tidak boleh. Jadi kalian tuh nggak kasihan bersama Mas Ade. Mas Ade itu sekarang dicap sebagai guru yang nggak bisa nanganin kalian loh. Nah, kalau misalnya nggak bisa nanganin kalian tak kembalikan ke wali kelasmu yang dulu saja kok yang bisa nanganin kalian, sampai saya bilang gitu. Malah ke anak-anak saya langsung kayak nggak terima. Siapa yang bilang kayak gitu, Miss? Nggak kayak merasa bersalah gimana itu, siapa yang bilang kayak gitu dia nggak terima. Nah, terus akhirnya sampai waktu perpisahan tuh mereka ingat kata-kata saya yang nek saya tuh gagal mendidik mereka. Jadi mereka sampai bilang, tenang Miss Ade, jangan pokoknya hiraukan saja semuanya itu, pokoknya kita mau berubah jadi baik gitu. Nah, itu kan jadi agak seneng gitu. Nah, itu yang posisi merasa bersalah. Lalu ada pemantau juga itu. Nah, perubahannya waktu di sini kan saya menghadapi
anak-anak lucu-lucu ya, anak-anak lucu-lucu itu. Nah itu apa namanya, ada anak yang seringkali terlambat. Nah kalau misalnya SMP itu kan mereka sudah bisa ngontel sendiri, jadi saya kalau memarahi bisa leluasa gitu loh kan, mereka sudah tanggung jawab sendiri. Nah kalau anak-anak ini kan agak susah karena kita harus bertanya, kamu terlambat kenapa? Ternyata orang tuanya yang kesiangan, kita kan nah terus jadinya ya apa namanya, terlambat karena ini, jadi anaknya tidak 100% itu salah anaknya gitu kan. Kalau mau hukum ya tidak adil namanya kalau anaknya yang kita hukum gitu. Nah tapi kembali lagi ada kesepakatan kelas itu seperti yang Bu Winda katakan itu. Dari dulu saya membuat kesepakatan kelas itu sebelumnya kita rinci dulu, kalian pengen kelas yang seperti apa. Nah untuk mewujudkan kelas yang seperti apa ini, itu kalian harus ngapain-ngapain. Nah berarti yang tidak bisa ngapa-ngapain kayak gini, misalnya aku pengen kelas yang anak-anaknya pintar terus, anak-anaknya pintar semua. Nah kalau mau pintar mau ngapa, harus gimana? Belajar gimana, harus mengerjakan PR, harus harus mengerjakan PR, harus mendengarkan saat guru menjelaskan dan sebagainya. Nah lalu mereka mungkin kalau SMP kan mereka masih bisa berpikir memikirkan aku nak di melayu-melayu, aku nggak kesel, aku nggak akan menghindari kayak gitu. Lah beda kalau di kelas 3 ini itu malah mereka suka fisik. Jadi kalau mereka kalau terlambat mereka pengennya push up, sit up begitu, squat jump. Kalau tidak mengerjakan PR mereka pengennya lari keliling bundaran 3 kali begitu. Nah mungkin di sini yang saya belum bisa bijaksana, saya langsung mengiyakan saja karena sebenarnya korelasinya kayaknya nggak menyambung ya antara mengerjakan PR nggak mengerjakan PR sambil berkelilingnya gitu. Kalau untuk pemantau ya itu tadi by data saya melihat siapa saja yang sering tidak mengerjakan PR, siapa saja yang sering terlambat dan sebagainya. Kalau untuk yang manajer itu tadi guru pernah saya, tapi bukan anak kelas 3. Jadi waktu itu saya baru menjelaskan di kelas lain, lalu ada anak yang tiba-tiba nyelonong keluar. Nah saya juga masih belum bisa menahan emosi. Terus saya tanya, kayak gitu sopan tidak ya? Gitu. Enggak Bu. Terus kenapa kok dilakukan? Biasanya seperti itu. Apa kamu mau kayak gitu terus sampai besok gitu? Enggak Bu, begitu. Ya cuma seperti itu. Begitu Bu. Itu saja. Luar biasa Bu Adil. Saya dulu juga di SMP baru awal-awal kerja ya penghukum saya karena memang mungkin usia ya usia masih muda, nggak cuma dianggap anak-anak tapi juga kalau pas itu sudah betul. Waktu di Mertoyudan tidak mengerjakan PR juga saya suruh lari lapangan, tapi terus ke SD itu saya lebih kendor karena memang ada anak yang jalannya dulu. Nah seperti Bu Ada tadi, orang tuanya yang terlambat atau tidak mengerjakan PR karena orang tuanya bekerja, tidak ada yang ngajari. Jadi lebih kendor. Mungkin kendornya itu juga kurang baik, tapi karena situasi gitu. Kalau sekarang di kelas 2 beberapa tahun ini saya memang itu tadi membuat rasa bersalah dan memantau gue perhatikan kamu sudah berulang-ulang nggak mengerjakan PR ya, terus kamu gimana, belum saya tanya kamu mau bagaimana, itu tidak, nanti dikerjakan ya, nanti Bu Elis ngecek lewat orang tua. Saya masih langsung
memberikan solusi. Memang solusi belum dari saya sendiri. Oh, belum dari anak sendiri maksud saya. Jadi anak memang masih terbebani. Memang perbedaannya kalau solusi itu keluar dari anak itu akan berbeda dengan solusi yang keluar dari kita. Sudah beberapa waktu saya praktekkan di kelas 2 tentang ini, lebih efektif memang solusi keluar dari anak sendiri. Kalau di kelas saya sendiri ini kayaknya agak spesial. Saya merasanya agak spesial, apalagi terkait dengan kehadiran keterlambatan dan pengumpulan tugas, karena pasti selalu ada aja masalahnya. Kalau untuk di awal, saya memang dari awal itu cenderung ke bahasanya sama anak-anak itu lebih santai, lebih seperti teman. Karena ketika saya observasi di awal itu mereka cenderung anaknya tuh yang diam, suka cerita. Tapi kalau cerita nggak didengerin tuh dia langsung nah gitu loh. nggak di apa namanya, kalau nggak didengarkan ada rasa kecewa. Di awal ketika ada anak yang terlambat itu, saya memang ada kesepakatan di awal bersama anak-anak. Kalau terlambat dan hari itu kamu tidak tiket, kamu membantu yang tiket. Tetapi jika hari itu kamu ternyata tiket, berarti ketika kamu nggak tiket, kamu harus membantu temanmu yang tiket di hari lain. Seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, hal itu selalu dilaksanakan. Sering juga saya bertanya, kamu kenapa terlambat? Oh, saya kesiangan bu, saya telat makan bu, terus tadi saya tidurnya malam. Pada akhirnya saya buatkan jurnalnya di situ berisi saya hari ini tidur maksimal pukul 9, saya hari ini makan sayur, saya hari ini harus bangun pukul 6. Itu selama 1 semester sudah berjalan. Tetapi ya namanya anak ya, kadang-kadang mengisi, kadang enggak. Lalu terkait kehadiran, ada 2 anak kelas saya itu memang dari faktor lingkungan keluarga dan kesehatan juga kurang butuh perhatian khusus. Jadi sering sekali tidak hadir, entah keluar kota, entah rumahnya karena jauh, terus terlambat, bangunnya telat. Terkadang pagi-pagi itu sudah jam 6.45 saya WA, Bu hari ini berangkat tidak anaknya, bilangnya kesiangan. Tetapi saya sampai saking seringnya anak itu nggak berangkat, sampai saya terucap dari diri saya sendiri itu bilang, nggak apa-apa Bu telat, yang penting datang. Saya jemput sekarang nggak apa-apa. Ya saya jemput jam 6.45 itu saya jemput, perjalanan sini sana 40 menit. Saya jemput sampai sini ya saya terlambat. Tapi itu selalu, itu justru memotivasi anak. Tapi bersamaan sama itu juga berpengaruh ke kesehatan anak juga. Jadi pada akhirnya akan dia berangkat, akan tidak, akan berangkat lagi, seminggu tidak, terus entah ada acara lagi keluar kota, terus seperti itu. Akhirnya pembelajaran saya modifikasi jarak jauh sambil tetap masuk ke kelas. Kemudian selain menjadi teman bagi anak-anak, kadang saya juga menjadi pengamat. Hari ini kamu tidak mengerjakan PR, tapi pengamat di sini saya sama seperti Bu Elis, langsung memberikan solusi tanpa memberikan anak itu waktu untuk berpikir, aku tuh harusnya bagaimana sih, aku harusnya supaya bisa lebih baik itu aku harus bagaimana. Tapi langsung saya berikan solusi, hari ini kamu tidak mengerjakan, besok harus kumpulkan ya. Tapi besok nggak dikumpulkan. Besoknya lagi enggak, sampai saya WA ke orang tuanya secara pribadi, akhirnya langsung dikumpulkan. Di saat itu ternyata orang tuanya juga tidak memantau proses pembelajaran di rumah, walaupun tugas itu sudah disampaikan. Terkadang orang tua juga membebankan anaknya ke gurunya, kayak udahlah aja menegur, soalnya sama saya tuh nggak manut. Ya Bu, kadang sama saya juga anaknya suka gabut,
hati tapi saya tidak berani mengungkapkan. Tapi ya saya iya Bu, saya usahakan. Begitu aja sih Bu kami harus jadi di kelas 5. Luar biasa. Dari 5 faktor guru, 5 Posisi posisi kontrol. kontrol guru tadi, mungkin yang pertama tadi penghukum. Sebenarnya penghukum itu karena adanya kesepakatan kelas, jadi mungkin di awal sebelum kita masuk kita membuat kesepakatan dulu, dan itu disepakati oleh guru dan juga murid. Jadi hukuman itu juga atas kesepakatan bersama. Lalu yang ketiga, mungkin saya juga ada di posisi yang ketiga atau keempat yang pemantau tadi. Nah itu sama seperti kembali lagi sama seperti kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama. Jadi hanya mengingatkan murid saja, mungkin kalau kamu terlambat 10 menit apa hukumannya. Nah itu nanti murid sendiri yang akan melaksanakan seperti itu. Kalau teman mungkin juga pernah saya terapkan, tapi malah itu membuat murid menjadi melunjak. Jadi malah jadi mereka semena-mena, tidak bisa menghargai waktu karena mungkin menganggap gurunya aja santai. Jadi mereka sak geleme dhewe gitu. Nah, kalau yang posisi manajer juga pernah saya terapkan, tapi mungkin belum maksimal gitu Bu. Terima kasih. Sudah. Terima kasih. Kalau menurut saya Posisi kontrol posisi kontrol dulu itu kan nek di kelas 1 yang sekarang ini memang benar-benar kompleks. Mungkin belum sepenuhnya untuk menerapkan, cuman berapa ya. Jadi guru sebagai penghukum itu mungkin pernah, tapi tidak sepenuhnya dirasakan. Hanya seperti apa ya, kayak mengancam apa itu, cuman ada yang tinggi. Terus yang kedua sebagai membuat merasa bersalah itu sering. Nanti ketiga teman juga pernah. Yang keempat pemantau itu belum sepenuhnya, dan di manajer pun pernah saya terapkan. Jadi kelimanya hanya 4 itu cuman belum belum terlalu mendalam. Setelah adanya penjelasan Ibu Elis ini, mungkin saya lebih paham dan lebih memahami misalnya harus mana yang harus diterapkan. Jadi kan setiap anak yang bermasalah itu berbeda-beda masalahnya. Nah, dengan perbedaan masalah itu mungkin berbeda juga dalam penanganan. Jadi itu terima kasih. Kasih atas waktunya, teman-teman. Menurut saya ini luar biasa ya. Nah, bagi saya momen ini momen refleksi. Momen ini momen melakukan atau refleksi bagi saya dan apa yang sudah saya pernah lakukan di masa lalu. Beberapa sekolah saya hampir semua kategori yang tadi yang 5 posisi kontrol itu saya pernah mengalami semua. Namun dari kelima itu yang memang jujur aja saya mulai tidak terapkan itu yang kedua. Pada saat anak mengalami permasalahan mungkin terlambat atau tidak mengerjakan PR datang sudah terlambat, itu komunikasi yang akan kita bangun akan seperti apa itu harus kita ketahui. Kalau misalnya mereka terlambat atau tidak atau melakukan
hal-hal yang di luar kesepakatan, entah itu keyakinan atau secara tertulis, ini harus dibangun dulu suasana. Nah, setelah dibangun suasana, kemudian nanti pada dasarnya anak mau tahu bahwa mereka sebenarnya kita cari tahu dulu mereka itu tahu atau tidak bahwa mereka itu melakukan kekeliruan. Meskipun misalnya seperti itu, kamu kenapa kok terlambat? Padahal dia datangnya itu ceria, aku saya terlambat itu ceria. Mungkin bagi dia terlambat itu sesuatu yang biasa, bukan sesuatu salah. Bisa jadi begitu, meskipun sudah ada kesepakatan, meskipun juga ada keyakinan. Saya mengatakan kesepakatan berarti sudah tertulis. Kalau keyakinan itu sesuatu yang diyakini secara jelas, tapi mungkin tidak. Nah, kita harus tahu dulu. Nah, pada akhirnya kan mereka kemudian mengidentifikasi, oh, aku keliru Pak, itu dari mereka sendiri. Kemudian pada akhirnya berarti secara ideal besok aku orang telat meneh, itu berarti membangun komitmen pribadi yang diharapkan kita kan seperti itu. Nah, kalau kita pendekatannya sebagai manajer itu bukan sebagai teman, itu mungkin berbeda. Jadi teman ini adalah masuk dengan suasananya, tapi konsep yang disampaikan atau pengulangannya ke anak itu sebagai manajer. Lalu memang saya selama ini kalau dia hanya menilai, saya nggak sombong, tapi lebih banyak memang ke manajer. Memang saya selalu mengutamakan solusi. Karena itu biasanya bukan saya yang meskipun sudah ada di sini, kita kan sudah ada, oh solusinya gini, tapi kita tidak secara instan memberikan ini loh, ini solusinya seperti ini, tapi bagaimana dia akan membangun, oh sadar aku keliru, sebulan ini, kemudian sesok, berarti saya harus begini. Nah, itu kalau menurut saya sebenarnya ini Yesuit Pak, yang namanya mungkin lebih pada pemurnian. Murni itu semua berasal dari anak. Misalnya saya itu menyatakan diri saya salah, itu ya memang dia sendiri yang menyatakan. Menurut saya tindakan saya ini benar, ya saya sendiri, anak sendiri. Bahwa kemudian saya akan membangun komitmen besok saya harus begini, itu juga murni dari anak. Tadi mungkin ada saya sedikit menyoroti salah satu video, tapi agak panjang ya. Videonya itu terkait ini. Di bagian loh, kamu kan pelari, kalau lari kamu kan paling cepat, kok kamu bisa sampai terlambat? Solusinya dari dulu berarti besok kamu harus lari lebih cepat lagi ya. Kalau menurut saya bukan itu, karena dia sebelum lari cepat itu ada sesuatu yang terjadi, yaitu bangun terlambat karena lupa Becker atau apa tadi, atau ibunya yang dan sebagainya. Itu yang solusinya, masalahnya itu di situ, bukan soal lari cepat, tapi soal bangunnya. Nah, kita harus jeli semacam itu teman-teman. Nah, yang paling penting lagi adalah bahwa satu kuncinya sabar. Saya ingin ngadepi kelas apa, safety misalnya, anak seperti itu, memang misalnya belajar, dia nggak mau ikut belajar. Komunikasi juga susah sama dia. Saya ayo kamu ikut belajar, dia cuma diem, atau pilar berkomunikasi. Ataukah mungkin kita menerapkan teman, cara berkomunikasi sebagai teman, meskipun konsepnya manajer ya, ide besarnya manajer. Mungkin kurang personalnya, bisa jadi kita perlu datangi dia ke rumahnya. Jadi dia itu seperti apa atau jenisnya bisnis. Terus yang lain misalnya anak yang sing emosi yang meledak-meledak, berapa ya? Anak kita yang emosinya meledak-meledak, Agas misalnya. Agas itu termasuk menurut saya secara emosional dia tinggi. Dilihat bisa dari nada bicara itu tinggi. Tinggi terus, tetapi dia selalu meyakini bahwa apa yang dia pikirkan itu benar. Padahal menurut kita jadi guys, kok sadar kamu itu posisinya pas posisi tidak benar gitu. Tapi kan kita nggak bisa juga memaksakan itu. Hanya mungkin kita selalu membuat kode-kode. Menurut kamu itu benar, tapi bagaimana dengan orang lain? Mungkin apakah merasa dirugikan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah,
kuncinya yaitu tadi sabar dan selalu dipegang bahwa kita selalu mencari solusi, solusi yang tepat. Jadi kesimpulannya penerapan segitiga restitusi ini menurut saya sangat tepat untuk kita semua, itu tepat ya. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin kalau melihat begini kemudian diterapkan mungkin susah. Nah misalnya itu anak-anak diterapkan, oh ya segitiga restitusinya apa ya, kan nggak begitu juga. Maka ini harus dibuat menjadi otomatis, dan otomatis terbangun bahwa kita sebagai fasilitator itu otomatis akan melakukan tiga. Maka silahkan Bapak Ibu, teman-teman ini membuat kata kunci sendiri. Oh, kata kunci pertama menstabilkan, ya. Yang kedua validasi, misalnya. Yang ketiga soal keyakinan. Keyakinan mungkin perlu dijelaskan ya, keyakinan di sini seperti apa. Nah, saya tangkap keyakinan itu adalah norma-norma yang disepakati bersama, itu keyakinan. Kalau yang saya tangkap ya, nah seperti itu. Nanti distabilkan bahwa kamu tuh salah, nih orang perlu kemudian minder, orang perlu putus asa. Itu yang stabil, bahwa semua orang yang pernah salah dan juga pernah melakukan seperti kamu lakukan. Jadi kamu tidak perlu rendah diri, nggak begitu ya, diunggah PC. Kemudian validasi, oh nek wis tak menawa validasi ini, kowe terlambat memenuhi, meskipun itu adalah orang tuamu juga berperan, misalnya ya, berperan dalam keterlambatanmu, berperan dalam kamu tidak mengerjakan PR dengan tuntas, itu divalidasi. Nah, berapa orang? Mungkin dari benar dan tidak. Nah, mungkin terus dia, apinya terus kepiye? Berarti kan kita nggak bisa bergantung pada orang lain ini, nggak bisa bergantung pada orang tua untuk selalu bisa membangunkan atau nek perlu kamu yang membangunkan orang tua, kan begitu. Nek orang tua tentang kawanan atau mungkin pada saat mengerjakan PR tidak ada yang mendampingi, bingung tapi harus apa dengan orang tua mungkin tidak bisa. Nah berarti kamu ya, nah, bagaimana caranya supaya anak berpikir sampai ke sini. Nah yang terakhir adalah keyakinan, kemudian berpikir komitmen yang akan kamu bangun. Tindakan apa secara realita kamu akan melakukan apa yang perlu ditulis. Oh Pak, berarti saya besok akan begini. Karena tadi proyeknya adalah manajer tapi secara komunikasinya sebagai, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.